Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Putra dari Guru Gus Samsudin pamer ilmu kebal bacok, ujungnya diminta periksa ke dokter sama Densu. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Baru-baru ini, tim yang mewakili Asosiasi Dukun Indonesia mendatangi rumah YouTuber Denny Sumargo untuk melakukan pembuktikan kalau ilmu kebal itu ada dan nyata. Dream, perselisihan antara pesulap merah alias Marcel Radival dengan para dukun yang tergabung dalam Asosiasi Dukun Indonesia masih terus berlangsung. Perseteruan itu seperti takkan pernah menemukan titik temu. Baru-baru ini, sejumlah orang yang mewakili Asosiasi Dukun Indonesia mendatangi rumah YouTuber Denny Sumargo untuk membuktikan bahwa ilmu kebal itu ada dan nyata. Densu diketahui pernah mengundang pesulap merah yang saat ini menjadi sorotan karena membeberkan rahasia aksi sejumlah orang yang mengaku memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit dengan metode tradisional. Didampingi Firdaus Oiwobo, kuasa hukum LSM Persatuan Hipnoterapi Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia, salah satu anggota tim bernama Gus Irfan Suyuti melakukan pembuktikan ilmu kebal. Momentum ini boleh melakukan pembuktian, kita mencicipilah bahasanya, kata Gus Irfan Suyuti dalam video berjudul Asosiasi Dukun Indonesia Tantang Pesulap Merah, Debat sampai B4C*K4N di sini. Gus Irfan Suyuti sendiri disebut-sebut sebagai anak kedua dari Abah Suyuti Al-Ghazali di Cepu, Jawa Tengah. Abah Suyuti adalah ketua khas Pagar Nusa. Selain itu, Abah Suyuti juga merupakan pendekar Banser atau biasa dipanggil pendekar merah putih. Kebetulan Abah Suyuti juga guru dari Gus Samsudin Jadab, sosok pertama yang viral usai berseteru dengan pesulap merah. Dalam video tersebut, Denny Sumargo diperlihatkan ilmu kebal yang disalurkan Gus Irfan Suyuti kepada salah satu staf Firdaus yang bernama Pak Yasin. Untuk membuktikan ilmu kebal itu Pak Yasin diminta membuka baju hingga bertelanjang dada sambil menghadap kiblat. Setelah itu Gus Irfan Yasin memulai ritual ilmu kebalnya. Pertama-tama, Gus Irfan Suyuti meminta Pak Yasin menirukan doa-doa yang diajarkannya. Doa-doa itu diucapkan dalam 3 bahasa, yaitu Arab, Indonesia, dan Jawa. Istighfar, kita memang tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang memberikan. Astaghfirullahalazim, 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 ucap Gus Irfan Suyuti yang kemudian ditirukan Pak Yasin. Keyakinan kun fayakun. Ikuti hatinya membaca, pikirannya membaca, lisannya juga membaca, kata Gus Irfan Suyuti memberikan tuntunan kepada Pak Yasin. Setelah diberi bacaan-bacaan, Gus Irfan Suyuti mengayunkan golok dan menebas tubuh Pak Yasin sambil terus membaca doa dengan lantang. Terdengar Gus Irfan Suyuti beberapa kali mengucapkan takbir dengan keras sambil menebas tubuh Pak Yasin dengan golok yang sudah dipersiapkan. Setelah mendapat sabetan golok bertubi-tubi, tubuh Pak Yasin memang tidak terluka parah. Hanya ada sedikit lecet-lecet. Dari beberapa kali tebasan pedang di punggung dan perut, hanya satu tebasan yang melukai. Itu pun hanya sedikit. Ini pedang tajamnya luar biasa, jadi nggak ada trik, bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana. Jadi ini real show, cuma, hatinya berubah mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi alhamdulillah nggak terlalu parah, ujar Gus Irfan Suyuti. Namun komentar Denny Sumargo usai melihat Pak Yasin menderita luka malah bikin ngakak. Meski lukanya kecil, Denny Sumargo meminta Pak Yasin tetap pergi ke dokter buat berobat. Sumber, YouTube. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silahkan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.